Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya antusias banget hari ini. Pertama-tama, selamat ya buat teman-teman mahasiswa baru, apalagi buat kalian yang ada di kampus-kampus keren kayak Universitas Udayana atau Politeknik Negeri Bali yang baru aja dikabarin lolos verifikasi KIP kuliah. Kerja keras kalian udah terbayar, tapi tunggu dulu. Perjalanan belum selesai loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas peta jalan administrasi pasca verifikasi secara kronologis. Ini penting banget buat ngebuka kunci dana pendidikan yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Biar nggak pusing, kita bakal pecah birokrasi ini jadi 5 tahap. Pertama, lolos verifikasi. Terus apa selanjutnya? Kedua, penetapan SK dan sinkronisasi. Ketiga, aktivasi rekening dan EKTM. Keempat, mekanisme pencairan dana. Dan kelima, syarat buat mempertahankan beasiswa kalian. Kita mulai dari bagian pertama, lolos verifikasi, terus apa selanjutnya? Nah, ini waktunya cek realitas. Saya paham banget rasa leganya pas ngeliat nama kalian lolos verifikasi data akademik dan ekonomi. Boleh dong seneng-seneng bentar? Tapi kita harus balik ke realitas nih, karena uangnya belum benar-benar ada di tangan kalian sekarang. Yang terjadi saat ini tuh sebenarnya ada perubahan status yang super krusial. Kalian resmi naik level dari yang tadinya cuma calon penerima, sekarang jadi penerima resmi KIP kuliah. Ini pengakuan sah kalau kalian emang berhak. Tapi ya gitu, dapat statusnya itu satu hal. Nerima uangnya, nah itu proses administratif yang beda lagi. Lanjut ke bagian kedua, penetapan SK dan sinkronisasi. Kita intip apa yang terjadi di balik layar kampus kalian. Jadi gini, pas kalian lagi nyantai di rumah sambil mikir kapan ya dana ini cair, tim verifikator di kampus kalian tuh sebenarnya lagi sibuk banget ngurusin administrasi. Coba kita lihat lini masanya. Kalian kan baru aja beres di fase 1 tuh. Nah sekarang bola ada di tangan kampus buat beresin fase 2 dan 3 sebelum akhirnya kita bisa ngerasain pencairan dana di fase 4. Di fase 2 ini kampus harus ngeluarin yang namanya SK Rektor. Ini semacam dokumen legal dari universitas yang isinya daftar nama penerima KIP kuliah seangkatan kalian. SK ini ibarat tiket masuk, mutlak wajib ada sebelum bisa lanjut ke tahap berikutnya. Setelah SK Rektor itu turun, masuklah kita ke proses sinkronisasi Puslapdik. Kampus nggak bisa cuma nyimpen SK itu buat internal mereka aja. Mereka harus ngehubungin data itu ke kementerian di pusat. Jadi, data kalian yang udah lolos itu bakal diunggah ke Sistem Nasional KIP Kuliah. Hasilnya, status kalian di akun nasional bakal berubah jadi ditetapkan sebagai penerima. Kalau udah begini, artinya pemerintah pusat udah resmi ngakuin kalian sebagai penerima beasiswa, dan dananya udah siap buat dialokasikan. Sekarang masuk ke bagian ketiga, aktivasi rekening dan EKTM. Waktunya kalian yang jalanin misi administratif. Kalau dari tadi kita bahas kerjaan orang kampus, sekarang giliran kalian yang harus gerak. Kan nggak mungkin dananya cair kalau nggak ada wadahnya, ya kan? Buat nyiapin rekening ini, kalian wajib ikutin 3 langkah simpel ini. Pertama, tunggu instruksi dari kampus. Penting banget nih, jangan iseng pergi ke bank sendirian buat buka rekening baru. Kenapa? Karena kampus sudah kerjasama bareng bank mitra pemerintah, kayak BTN, BRI, BNI, atau Mandiri, buat bukain rekening kalian secara kolektif. Kedua, kalau jadwalnya udah keluar, datang ke lokasi yang ditentuin, bisa di kampus atau di cabang banknya langsung. Ketiga, tinggal ambil buku tabungan dan aktivasi kartu ATM. Serunya lagi, kartu ATM ini biasanya ngerangkap jadi EKTM atau kartu tanda mahasiswa elektronik kalian. Praktis banget kan? Tapi ingat, jangan sampai datang dengan tangan kosong. Anggap aja daftar ini cheat sheet yang wajib kalian ingat. Pihak bank tuh ketat banget soal urusan berkas administrasi. Pastiin kalian bawa KTP asli plus fotokopinya, kartu peserta KIP kuliah, dan KTM sementara atau bukti registrasi dari kampus. Kalau sampai ada satu aja yang ketinggalan, wah siap-siap aja disuruh pulang dan ngulang antrian panjang dari awal. Makanya mending rapiin semuanya di dalam satu map dari malam sebelumnya ya. Nah, ini dia bagian keempat yang paling dinanti. Mekanisme pencairan dana KIP kuliah. Sebenarnya kemana sih uangnya pergi? Di titik ini nih, mahasiswa sering banget kebingungan. Gimana sih cara sistem bagi-bagi uang beasiswa ini? Sederhananya, dana KIP kuliah itu kebagi jadi 2 komponen terpisah. Pertama, biaya pendidikan alias UKT. Uang ini nggak bakal pernah mampir ke rekening pribadi kalian. Dananya langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening kampus. Tugas kalian cuma cek portal akademik, misalnya sistem IMISU kalau di Udayana, dan voila, tagihan kalian tiba-tiba udah tertulis lunas aja. Kedua, baru deh kita ngomongin biaya hidup atau uang saku. Nah, dana yang satu inilah yang bakal langsung meluncur ke rekening bank pribadi yang baru aja kalian aktivasi tadi. Udah jelas kan ya bedanya? Kalau ngomongin soal pencairan uang saku, kalian harus atur ekspektasi juga nih. Uang saku kalian itu ditransfer sekalian buat 1 semester ke depan. Tapi,
Uang ini nggak langsung masuk di hari pertama kuliah, biasanya baru bakal masuk ke rekening di bulan kedua atau ketiga. Jadi buat semester ganjil, ya kira-kira di bulan September atau Oktober lah. Artinya apa? Kalian wajib banget punya pegangan atau dana cadangan buat hidup di bulan-bulan awal sebelum dananya cair. Rencanakan keuangan kalian dengan cerdas. Masuk ke bagian kelima dan terakhir, syarat mempertahankan beasiswa Anda. Waktunya ngebahas kewajiban kalian. Setelah seneng-seneng bayangin dana cair, mari kita ngobrol sedikit serius. Bantuan KIP kuliah ini bukan cuma hadiah gratisan dari langit ya. Ini tuh investasi bersyarat. Ada satu angka yang benar-benar harus kalian jaga, 2,75. Ini adalah standar Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK, minimal di banyak kampus buat mertahanin beasiswa kalian. Bahkan ada kampus yang berani matok angka 3,0 loh. Gimana kalau kalian kebanyakan nongkrong dan IPK kalian nyungsep di bawah standar itu? Kampus bakal ngasih peringatan keras. Kalau sampai 2 semester berturut-turut nilai kalian anjlok, beasiswa kalian bakal langsung dicabut, nggak ada kompromi. Akademik itu prioritas utama kalian sekarang. Angka krusial kedua adalah 8. 8 semester. Ini batas mutlak pembiayaan maksimal buat program S1. Buat yang ambil D3, batasnya 6 semester. Pemerintah nggak bakal mau bayarin sepeser pun kalau kalian molor lulusnya. Kalau sampai butuh semester ke-9 cuma buat nyelesain skripsi, ya siap-siap rogoh kocek sendiri buat bayar UKT. Waktu kalian itu berharga banget, jadi pastikan lulus tepat waktu. Jadi, mari kita rekap kewajiban kalian. Anggap aja ini aturan main yang wajib ditaati buat jaga beasiswa kalian tetap aman. Pertama, pastikan IPK kalian selalu di atas batas minimum. Kedua, ikuti evaluasi berkala. Kalian wajib unggah KHS atau kartu hasil studi ke sistem tiap akhir semester. Ini bukti nyata progres belajar kalian. Ketiga, lulus tepat pada waktunya, maksimal 8 semester buat S1. Sesimpel itu kontrak kalian sama negara. Pada akhirnya, semua urusan birokrasi dari nungguin SK rektor, sinkronisasi data, antre di bank, sampai aturan IPK ini bermuara ke satu hal. KIP kuliah itu bukan sekedar urusan dokumen administrasi. Ini tuh wujud nyata investasi negara buat masa depan kalian. Kalian udah dipercaya, dipilah dari ribuan orang, dan didanai. Nah, pertanyaannya sekarang, negara udah keluarin investasi sebesar ini. Siap nggak kalian bayar lunas pakai prestasi yang membanggakan? Jadikan ini motivasi terbesar kalian waktu melangkah masuk ke gerbang kampus besok. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kita kali ini. Tetap semangat, fokus, dan selamat menikmati masa kuliah kalian.